Sudah set ya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Ada Mbak Lila, ada Mbak Siska, ada Mbak Yunika, ada Mbak Marlin, ada Mas Gani ya. Itu ada apa namanya? Ada YouTube ya kemarin yang ditulis oleh Mas siapa sebenarnya? Mas Danang kalau sempat melihat aja itu. Ya. Oke, saya kira kita hari ini tinggal menyelesaikan clustering sama ya clustering aja kan. Clustering itu bagian dari unsupervised learning kan. Jadi kita melihat dua sebentar ini. Oh, ini harusnya nanti PR-nya ya. Ya. Jadi clustering itu jadi pengelompokan ya. Itu bagian unsupervised learning ya. Jadi kita sudah membicarakan di kok gimana itu? Jadi sudah pagi-pagi sudah masih ngantuk nih. Clustering ya. Jadi clustering itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aglomeratif, yang kedua adalah divisif. Divisif itu artinya kan membagi ya. Aglomeratif mengumpulkan. Jadi itu kayak kalau regresi itu dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya. Terus kemudian kalau divisif itu dimulai dari kesemuanya kan, kemudian dibagi, dikurangi kan gitu. Ya. Jadi aglomeratif itu intinya dari 1 ditambah dan seterusnya. Jadi kita melihat adanya dengan menggunakan yang penting sudah tahu jaraknya ya, walaupun jarak yang biasa itu adalah Euclidean distance, mungkin bisa ditambah dengan Mahalanobis, kemudian diperumum oleh jarak Minkowski. Jadi aglomeratif itu dibagi menjadi single linkage, complete linkage, dan average linkage. Ya, jadi dibagi menjadi single linkage, complete linkage, dan yang terakhir adalah average linkage. Jadi kalau single linkage itu artinya untuk dimulai dari 1 jarak terdekat, kemudian kita mendapatkan klaster baru itu adalah dasarnya itu adalah jarak terdekat. Jadi misalnya ilustrasinya kan saya misalnya punya ini
1, 2 gitu, kemudian kita punya ini 3, di sini 4, di sini 5. Ya, jadi ini adalah jarak yang terdekat. Kalau complete linkage, jadi ini kita punya 1, kita punya 2, kemudian kita punya 3, 4 di sini, 5 di sini. Nah, yang terjauh kan ini 1 dan 5. Itu complete linkage. Kemudian yang terakhir adalah average linkage. Average linkage. Ini ada elemen 1, elemen 2, 3, 4, 5. Jadi 1 itu kan dihubungkan dengan semua. Karena ini kita akan buat average-nya. 2 kan kita hubungkan dengan 3 dan 4 dan juga dengan 5. Jadi kita membuat jarak yang apa? Yang mau masuk ini adalah D1 berapa? 13 plus D14 plus D15 plus D23 plus D24 plus D25 dibagi dengan 6. Karena ada 6, jadi dibuat average-nya. Nah, kita akan membicarakan, kemarin sudah membicarakan, tapi saya pikir ada baiknya saya ulangi ya. Jadi kita mempunyai algoritma single linkage. Jadi kita misalkan kita mempunyai n objek. Nah, kemudian kita mempunyai dari n objek itu kita membentuk matriks jarak DIK. Jadi dari yang pertama A ya. Dari n objek itu kita bangun n
Terus N matriks jarak D sama dengan DIK. Umumnya D itu simetris, tapi bisa juga tidak simetris. Nanti kan ada soal yang tidak simetris, yaitu di halaman berapa itu. Di pada umumnya D simetris. Jadi kalau pada umumnya D simetris itu tidak berarti selalu simetris kan. Kebanyakan simetris. Kemudian yang kedua, dari matriks D. Jadi ini berarti kita memulai membangun klaster yang anggotanya dua kan, karena ini aglomeratif. Jadi istilahnya dalam apa? Dalam regresi itu forward. Nanti yang defisit itu backward kan. Jadi saudara lihat beberapa apa namanya kemiripan-kemiripan itu ada dalam istilah-istilah itu. Jadi dari matriks D itu kita cari pasangan titik yang paling mirip. Ini saya beri garis itu. Nanti baik single, complete maupun average itu mulainya sama. Mulainya sama, tapi untuk menambahkannya itu beda. Jadi kalau single itu tetap yang paling kecil, complete itu yang paling jauh, kemudian kalau yang average itu ya dibuat rata-ratanya kan gitu. Cari pasangan yang jaraknya paling jauh, paling dekat dan rata-rata. Tapi awalnya sama, yaitu pasangan yang paling mirip. Walaupun itu nanti complete linkage. Itu makanya ini saya beri garis bawah itu bahwa awalnya itu sama ya. Awalnya sama, tidak peduli itu single, complete maupun average. Nah, kemudian jarak antara klaster yang mirip itu adalah kita sebut dengan DUV. Jadi misalkan apa namanya jarak antara klaster yang mirip itu adalah ya yang mirip itu dalam tanda petik ya adalah D, U dan P.
Jadi satu titik awal itu kita sebut cluster kan, kemudian yang paling dekat itu adalah U dan V, jadi jaraknya kita sebut dengan DUV. Ya, ini kita lanjutkan ke kemudian kita gabungkan klaster U dan V U dan V dan namakan klaster ini dengan UV. Dengan UV. Kemudian kita perbarui entry. Pada matriks jarak jadi kita perbarui entry pada matriks jarak itu dengan mendelete baris dan kolom yang bersesuaian dengan cluster U dan V. Dan yang pertama adalah mendelete baris dan kolom yang memuat cluster U dan V. Kemudian B yang kedua adalah menambahkan baris dan kolom baris dan kita menambahkan baris dan kolom yang memberikan jarak antara yang memberikan jarak antara klaster UV dan klaster tersisa. Klaster UV dan klaster tersisa. Jadi yang nanti yang membedakan dengan single dan complete dan juga average itu kan jarak ini. Jarak antara
UV dan klaster tersisa menggunakan minimum. Jadi yang pertama kali apa? U dan V kita coret. Kemudian menambahkan baris dan kolom yang memberikan jarak antara klaster UV dan klaster tersisa. Nah, jarak antara UV dan klaster tersisa itu menggunakan minimum. Nah, jadi nanti yang membedakan ini dengan complete itu adalah jarak antara klaster UV dan klaster tersisa itu menggunakan max. Gitu. Tapi nanti yang penambahannya adalah kita pilih tetap yang jarak terdekat. Itu enggak pernah berubah. Jadi nanti kalau misalnya itu average ya juga jarak antara UV dan klaster tersisa menggunakan rata-rata kan gitu. Itu aja yang berbeda. Jadi ini makanya ini saya beri garis bawah. Karena yang berubah itu dari antara single, complete, dan average itu hanya di sini. Jarak antara UV dan klaster tersisa ini menggunakan min atau menggunakan max atau menggunakan average. Kemudian D. Jadi ulangi langkah 2 dan 3. Langkah 2 dan 3. Sebanyak N-1 kali, sehingga setiap objek setiap objek itu akan berada dalam satu klaster yang sama. Dan berada dalam satu klaster. Jadi akan berada dalam satu klaster pada akhir algoritma. Ya. Jadi yang D itu adalah kita ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak N-1 kali sehingga setiap objek akan berada dalam satu klaster pada akhir algoritma. Ya, itu nanti bedanya itu bisa dilihat pada pada dendrogram ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kita mulai dulu dengan single linkage walaupun sudah dikerjakan, saya pikir tidak ada salahnya kita ulangi karena itu nanti kita akan membedakannya dengan complete linkage kan. Jadi sebagai contoh ini sudah semuanya. Jadi yang saya garis bawah ini saya ulang bahwa jarak antara UV dan klaster tersisa itu menggunakan minimum untuk single.
Nanti untuk komplit hanya minimum itu diganti dengan maksimum. Ya. Jadi kita lihat pada usernya. Ini sudah dikerjakan, tapi saya ulangi lagi karena nanti ada hubungannya dengan complete language-nya. Tapi ulangannya hanya sepintas saja. Contoh, jadi kalau kita mempunyai matriks D-nya itu adalah, ini ada berapa objek di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 selalu 0, 2 adalah 0, 3 adalah 0, 4 adalah 0, 5 adalah 0. Ya, benar ya. Oke, jadi 0, 9, 3, 6, 11, 9 dulu. Sembilan, 3, 6, 11, kemudian di samping 3 adalah 7, di samping 6 adalah 5, 9, kemudian di samping itu ada 10, 2 ya, sama. 11 itu sebentar, 10, 2, 8. Ini simetris. Nanti yang tidak disimetris itu saya kira sebagai PR ada di bukunya si Barani. Ya. Jadi yang terdekat mana? Oke. Ini saudara sudah tahu. Berarti 3 dan 5 itu membentuk klaster baru. Dan ini kita coret kan gitu. Jadi ini kita coret kan gitu. Coret, kita akan membuat matrik baru yaitu G1 itu sama dengan apa itu yang kita kumpulkan adalah 35. Ini menjadi klaster baru 35. Awannya adalah 145 karena 3 sudah dicoret. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. Beneran 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 1, 2, 4, 5. Jadi 3, 5 adalah sudah tahu, 1, 1 adalah 0, 2, 2 adalah 0, kemudian 4, 4 adalah 0, 5, 5 adalah 0. Kemudian 21 kita sudah tahu berapa? 9. Kemudian 41 itu adalah 6. Kemudian 51 adalah 11. Kemudian 42 itu adalah 42 itu adalah 5. 52 itu adalah 10. 54 adalah 8. Ya, jadi kita kan harus menentukan jarak 351, 352, 354, 355.
Oh sebentar, 5-nya kan harus dicoret ya. 35, sebentar. Karena 35 berarti 3 dan 5 dicoret, berarti 5-nya itu kita coret sebentar. Ini dicoret. Oke. 35-nya sudah dicoret, jadi kita butuh 35, 1, 2, 4 ya, sudah. Berarti kita harus menghitung 351 itu berapa, 352 itu berapa, 354 itu berapa kan? Ya. Jadi ini yang membedakan ya, awalnya tetap sama, yang membedakan dengan apa namanya, dengan single dan linked rate itu mulai di sini ya. Jadi kalau ini D351 itu adalah minimum dari D31 D51, D51. Berarti minimum dari berapa? D31 adalah 31 adalah 3, D51 adalah 11. Jadi D31 dan D51. Berarti ini sama dengan 3. Jadi ini di sini adalah 3. Kemudian saudara sudah dihitung ya kemarin, makanya ini tidak usah saya ulang. Tadi saya hanya ulang sebentar aja. Ini ketemu 7 dan ini ketemu berapa? 9. 7, 8. Ya. 7 ini 8. Karena kemarin sudah dihitung, jadi tidak saya ulangi. Oke. Nah, dari sini mana yang terkecil? Yang terkecil adalah berapa? 3, 5, 8, 9, 6, 5. Yang terkecil kan 3. Toh? Berarti kita membangun klaster baru adalah 351. Ya, jadi berarti klaster baru tiga, 5, 1. Berarti nanti yang ada elemennya 3, 5, dan 1 itu kita hapus. Gitu. Jadi nanti kita akan menghapus 3 baris 351 dan kolomnya kolom ke-1 kan gitu. Jadi kita mempunyai klaster baru adalah apa namanya, matrik baru itu adalah 351 dan 24 kan gitu. Kita akan mempunyai klaster baru 351 dan 24. Ya, jadi kita, sudah sampai di sini kita lihat. Oke. Jadi D1, D2 dengan 351 di sini 351. Berarti temannya berapa? Yang 351 habis berarti tinggal berapa? 2 dan 4. Ini tinggal 2 dan 4. Jadi ini kita punya jarak 351 adalah 0, 22 adalah 0, 44 adalah 0. Ini sudah kita punyai, yaitu jarak dari titik 42. Itu adalah tadi jarak dari titik 42 itu 6 ya. Jadi 35. Nih. Jadi yang apa? 42 itu 5 ya, sebentar. Kalau dilihat di sini ada enggak ini?
jarak 42 adalah jarak 4 dan 2 adalah 5 kan itu. Ini. Jadi ini kita masukkan di sini 42 adalah 5. Jadi kita mencari jarak antara 351 dan 2. Jadi D 351,2 itu kan gitu. Berarti adalah minimum dari 352. Jadi yang awal tadi jaraknya antara 35 dan 2, kemudian dan ini ada D-nya. D12. Ya. Jadi tadi D351 itu adalah D3 D12. Jadi D351 sudah itu. Kenapa saya harus cari? Nah, dengan D351 itu adalah 3 dan D12 352. Saya harus mencari D352. Ya, berarti D352, D352 dan D12. Jadi ini sama. D352 berapa tadi? D352, oh ke atas. D352 adalah berapa? 7 ya. Oke. D352 adalah ini 7, kemudian D12 adalah 9. Sama dengan 7, berarti ini kita isi 7. D354, D351,4 adalah minimum dari D35 dan 4, kemudian D14. D354 adalah D354 adalah 8. Ini D14 sama dengan D14 adalah 6. Di sini adalah 6. Jadi kita membangun klaster baru sekarang D354. Jadi ini D3-nya adalah 3514 kan gitu. Kemudian di sini 3514. Ini sudah klaster terakhir kan? Ini. Nah, kita mencari jarak antara D3514 ini berapa? Jadi D3514 berarti sama dengan minimum dari D354 dan D14. D35 ini tadi belum saya isi 6 ya. Minimum dari minimum 6, D14
tadi harus kita cari D14 adalah 6. Oh, sebentar. D354 itu apa? D354 memang 6 ya. Jadi ini. Oh, sebentar. D354 itu 8 ya. Oh, sudah benar. D35, D135 itu kan sudah benar. 076 berarti ini adalah karena minimum 66 berarti sama dengan 6 kan gitu. Sama kan. D354 adalah 6. D14 itu memang benar 6 ya. D14 coba ini yang awalnya. 4 itu 6 ya. Berarti ini sudah benar. D6. Sudah berakhir kan gitu. Jadi dendrogramnya adalah kita mengumpulkan tadi 35. Dendrogramnya adalah kita buat dulu. Yang ini adalah 35, kemudian 1, kemudian kita punya yang di sini 2, 4. Ya, jadi 35, kemudian tambah 1, kemudian 2, 4. Jadi ya. Jadi yang terakhir kan berarti 24 kan gitu. Jadi 24 kan kita kumpulkan, jadi ini menjadi 24. Jadi 351 kemudian 24. Nah, bagaimana kalau kita akan menyusun dengan complete linkage? Ya, jadi kalau kita hanya mengganti pada di berapa ya, sebentar. Sebentar. Nah, kita mengganti base. Kita mengganti yang ini. Nah, kita mengganti pada gabungkan klaster U dan V, namakan ini, kemudian matriks jarak dengan mendelete ini, kemudian menambahkan baris dan kolom yang memberikan UV dan klaster. Nah, jarak UV dan klaster terisa menggunakan max. Jadi sama dengan apa? Sama dengan linkage, hanya ini diganti. Jarak antara U dan V dan klaster terisa menggunakan max gitu. Jadi oke, kita akan jadi complete linkage. Kita sudahan aja, buat baru aja. Jadi ada complete linkage, kita mengganti jarak antara klaster U, V, dan
elemen tersisa menggunakan maksimum. Ya. Jadi kita mengerjakan D yang sama ya. Jadi sekarang kita mengerjakan, jadi semuanya sama kecuali bahwa pada complete linkage itu kita membagi jarak antara klaster UP dan elemen tersisa menggunakan maksimum. Jadi kalau kita mempunyai D ini, D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian jaraknya adalah 9, 3, 6, 11. Kemudian di samping 3 adalah 7, kemudian 5, 9, kemudian 10, 2. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita awalnya itu sama, yaitu kita mencari elemen yang paling mirip, yaitu 2. Yaitu dimulai dengan klaster baru adalah 3, 5, kemudian lainnya itu dicari ya. Jadi 3, 5 dan 2, 3, 4. Jadi klaster baru 3, 5. Kemudian matriks jarak berarti D dimodifikasi menjadi D dimodifikasi menjadi ya. Ini saya tulis lagi D-nya ya biar apa namanya nanti mudah untuk melihat. Ini saya agak kecil aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini 0, 0, 0, 0. Jadi berapa? 9, 3, 6, 11. 3, 6, 11, kemudian sebelahnya adalah 7, kemudian di sini 5, 9, kemudian 11, 10, 2. 10, 2, 8, 0. Ini masih halnya di sini. Jadi kita mempunyai klaster baru itu adalah di satu itu adalah kita punya klaster yang lain. Berarti 3 dan 5 sudah dicoret, tinggal 1, 1, 2, 4. 4. Kemudian di sini ada 3, 5, 1, 2. Oke. Berarti ini sudah 0, ini 0, ini 0, ini 0.
Kemudian 21 sudah tahu, jadi 21 adalah 9. Kemudian 41 adalah 6, 42 adalah 5. Berarti kita hanya mencari D351, D32, D34. Nah, kita mencarinya adalah dengan cara tadi mencari maksimum, bukan lagi apa? Minimum. Sebentar, saya harus hidupkan ini biar tidak mati nanti. Bentar ya. Oke, jadi yang membedakan, oke saya sudah kembali, jadi kita melihat, kita harus mencari D351, D352, D354. Itu yang membedakan dengan single adalah D351 adalah maksimum. D35, D51. D maksimum. D35 adalah D53 itu adalah 2 ya, jadi ini. Kemudian D51 adalah 11. Benar ya? Ini 15. Berarti di sini 11. Kalau tadi kan minimum, jadi 2 kan? Nah, jadi yang membedakan hanya itu aja. Kemudian D352 adalah maksimum dari D32, D52. Jadi sama dengan maksimum dari D327. D52 10. Jadi berapa? 10 sama dengan 10. D351 tadi berapa? 11. Kemudian D354 ya. D354 adalah maksimum dari D34 adalah D3449, kemudian 54 itu adalah 8. Ini sama dengan 9, jadi ini adalah 9. Nah ini jangan dipilih yang terbesar loh ya, tapi tetap yang terkecil. Berarti ini yang terkecil kan 5. Dari 11, 10, 9, 9, 6. Ini yang terkecil adalah 5. Jadi klaster barunya itu adalah 24. Jadi klaster baru 24. Ini yang membedakan dengan single linkage tadi kan. Sehingga kita mempunyai matrik baru, D-nya adalah D2 itu sama dengan 35, 24, berarti kurang berapa itu? 24, 35, berarti kurang 1 aja toh. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Jadi ini menjadi 35, 24, ya benar 24, kemudian 1. Nah, bedanya ini. Jadi 35 dengan dirinya sendiri selalu 0 kan gitu. Kemudian kita sudah punya, jadi yang belum ada itu adalah 351
sebentar, 124 juga belum ada kan? Berarti kita mencari apa namanya 3524. Berarti kita akan mencari ini matrik barunya itu apa? Jadi 35 itu akan dikumpulkan dengan 1 atau 24 dengan 1. Nah, ini kita lihat. Kita sudah punya 351. Ini nih dari sini. 351 sudah tahu berapa? 11. 241 juga belum, 3524 juga belum kan gitu. Berarti kita hanya mencari jarak dari D3524 kan gitu. Jadi berapa ini? Sama dengan karena yang terbentuk dulu 35 berarti ini adalah maksimum dari D352 D354 kan gitu. Berarti ini berapa? Maksimum dari D352 10. D354 9. Jadi ini berapa? 10. D3524 adalah 10. Oke. Sekarang tinggal mengisi ini D241. D241 sama dengan maksimum dari D21, maksimum dari D21, kemudian D41. Nah, tadi 21 itu adalah 9, 41 itu adalah berapa? 41 ini kan di sini 6. D21 adalah 9. Jadi ini adalah 9. 9. Jadi klaster yang terbentuk baru adalah berapa? 241. Jadi klaster baru adalah 241. Berarti matrik terakhirnya adalah D3-nya sekarang menjadi D3-nya menjadi 35 dan 241 kan gitu. Jadi ini klasternya adalah 35 241. Matriknya di sini adalah di sini aja 35 241. Nah, di sini 35 dengan 35 0, 241 dengan 241 adalah 0. Jadi kita mencari jarak antara D24135. D241 ini satu klaster ya dengan 35. Ini satu klaster. Jadi sama dengan maksimum dari D2435 sama D135. Ya. Jadi dengan D, ini kan 241, D, kaget aku. Maksimum dari D ini adalah, walah ini sudah tinggal isi D24. Oh walah, sebentar, ini Jen sudah tua. D2435 dan
D135. 351. Oke. D2435 adalah 10. Maksimumnya 10. 351 adalah 11. Jadi yang terakhir adalah 11. Jadi bedanya single sama complete itu apa sekarang di dendrogram? Ya, jadi oke. Jadi kalau tadi itu di apa namanya di single, jadi nanti sedikit bedanya. Jadi kalau tadi di apa namanya di single linked 35 kemudian 1 kan, ngumpul. Kemudian baru terakhirnya 24. Nah sekarang 35, kemudian baru 24, kemudian 1 kan gitu. Jadi ya. Jadi bedanya single ini, makanya saya tadi ngitung juga kan gitu. Jadi 35, kemudian 1, kemudian 24 kan gitu. Jadi ini kalau di sini 35, 24, kemudian 1 kan gitu. Jadi tadi dendrogramnya kan kita lihat di sini. Di sini yang pertama kali adalah kita membentuk apa namanya 35 ya. Jadi kita membentuk 35. Ini 3, ini 5, kemudian di sini 1. 1. Kemudian di sini 2, 4 kan gitu. Itu single linked karena 35 kemudian 1. Kalau complete linked kan ini. Ini sudah membentuk 3, 5. Kemudian ini membentuk 2, 4, kemudian 1. Ini 1 di sini 2, 4. Nah, jadi ini bedanya 35, 1, 24, ini 35, 24, kemudian 1. Itu bedanya single dan complete. Oke, jadi kita sekarang, jadi ini complete, single complete. Jadi saudara coba yang tinggal yang average gitu ya. Untuk linkage. Jadi ini adalah aglomeratif. Sekarang kita tinggal membicarakan yang divisif. Jadi pembagian, jadi ditentukan dulu. Sekarang yang berikutnya adalah yang divisif, pembagian. Salah satu algoritma yang terkenal di sini adalah algoritma K-min. Algoritma
yang paling K-means. Jadi K itu merepresentasikan jumlah klasternya, min itu adalah alatnya kan gitu. Nah ini klaster ini diusulkan oleh orang yang namanya McQueen. Jadi itu ada apa ya namanya, ada paper di Second Berkeley Symposium ya kira-kira tahun 40-an gitu. Itu McQueen itu membuktikan bahwa algoritma ini jalan gitu. Itu bukti matematiknya itu apa ya namanya kuat sekali gitu. Saudara bisa kok itu di-download itu Second Berkeley Symposium. Seperti saya katakan itu departemen statistik yang mungkin kita sebut yang paling tua itu kan di Berkeley. Berkeley itu negara bagian dari California. Nah, dari di situ itu apa namanya banyak sekali teori-teori statistik yang dihasilkan dari apa namanya University of Berkeley itu. Jadi Department of Statistiknya, dan salah satu yang kita kenal adalah Lehman person kan. Nah, person itu Lehman atau person ya itu adalah imigran dari Polandia ya, menjadi ketua departemennya gitu. Jadi seperti sudah saya katakan berkali-kali itu, kalau dulu itu orang meyakinkan dulu bekerja, jadi orang menjawab why-nya dulu, kemudian orang bekerja gitu ya. Jadi ini ada sesuatu ide gitu, ya harus ada bukti bahwa ide itu berjalan dan itu ada jaminan matematiknya. Itu kira-kira apa ya sampai tahun berapa itu 60-an 5 itu masih begitu. Tapi dengan adanya komputer itu kan orang kebalik gitu. Jadi artinya lebih banyak pada let the data speak. Jadi silahkan datanya berbicara gitu. Jadi nanti baru kita akan lihat matematiknya seperti apa. Jadi apa namanya algoritma yang sederhana ini ya itu kebetulan di apa ya di FMIPA ini ada dua bersaudara ya, namanya satu itu Mbak sebentar, aku itu gampang lali, Mbak ya ada apa namanya ya saya lupa aja namanya, tapi itu dosen ilmu komputer yang juga pendekatannya itu dari apa namanya, sebentar saya tak ingat-ingat namanya, mungkin Mas Dika kan orang Mbak apa namanya yang saya sering sebut itu Mbak dari Nganjuk itu loh, dari Nganjuk Kertosono itu siapa namanya, Mbak sebentar, kadang-kadang ada di di status itu. Nah, saya ceknya dulu namanya. Itu penting kamu juga ngelihat apa namanya oh, lali sini. Ya itu saya sudah pelupa itu gitu. Tapi itu anak Kertosono ya itu. Jadi dia dulu S2-nya ilmu komputer, terus melanjutkan ke Jepang itu. Jadi banyak sekali karyanya. Jadi terkait juga dia apa namanya berbicara tentang machine learning gitu. Machine learning dari versi statistiknya, versi komputernya. Nah, kemudian adiknya itu sekarang juga jadi dosen
di program studi apa namanya statistik itu kakak beradik gitu, tapi dia mempelajari apa namanya mesin learning itu dari versi statistiknya. Gitu. Itu kalau saudara lihat tesis S2-nya itu, wah itu penggunaan aljabar dan seterusnya itu apa namanya banyak sekali, sangat matematis sekali itu. Ya. Jadi itu Mas Dika yang kalau mau belajar itu melihat tesis yang matematik tentang mesin learning itu di taraf S2 loh, itu bisa ngelihat itu. Nanti saya kasih namanya Mbak Atika namanya. Sekarang aku kelingan yang adiknya itu yang jadi dosen di statistik sekarang sedang mengambil pure apa namanya mesin learning gitu. Yang di Indonesia itu yang belajar pure mesin learning itu belum banyak ya. Setahu saya di statistik saya belum pernah menemukan itu. Nah ini yang sekarang masih di Jepang, saya kira sebentar lagi akan lulus gitu. Jadi Mbak Atina namanya. Jadi itu benar-benar mesin learning yang versi statistik dan sangat matematis banget gitu. Jadi, pendekatannya dari pendekatan statistik. Kalau kakaknya itu pendekatan ilmu komputer. Jadi Mas Dika kalau mau apa namanya, saya pernah diberi apa namanya tesisnya, nanti kalau Mas Dika pengen mempelajari lebih lanjut saya carikan lagi. Ya karena kamu kan banyak ingin belajar tentang mesin learning ya, dan kebanyakan kan kamu masih belajar anunya ya, komputasinya. Itu saya kira kamu sudah bagus sekali, cuma dari segi matematisnya kamu masih mungkin kurang. Iya. Biar nanti istilahnya begini, kita itu kan sekarang saya nggak tahu mesin learning itu, kemarin saya ketemu Mas Bagus Fajri Hakim itu apa namanya semuanya itu kan kadang-kadang sudah otomatis ya. Otomatis itu kita menggunakan, jadi itu sebenarnya kayak semacam dalam tanda petik penjajahan baru gitu. Jadi kita semuanya semua software itu dibuatkan mereka gitu, kita tinggal memakai. Nah kita itu kan belum pada taraf apa namanya membangun softwarenya yang bisa digunakan. Nah itu kan yang bisa yang dijual itu kan softwarenya kan. Itu jadi itu saya kira mudah-mudahan saya ketemu Mas Dika, nanti saya kasihkan biar kamu bisa belajar lebih baik untuk tesisnya nanti. Jadi saya percaya kamu pasti akan menggunakan itu, tapi mesti kurang matematisnya ya. Ya kamu sudah kalau ngitung saya yakin kamu sudah mastering gitu ya. Tapi dari segi matematisnya saya kira masih perlu ditambah. Nanti saya carikan. Jadi McQueen itu kalau kamu ingin membandingkan itu semuanya aja dilihat dari paper di Berkeley Symposium itu tahun berapa itu. Jadi ini bisa berjalan itu matematiknya itu ada dulu gitu ya. Jadi why-nya itu ini baru orang mengerjakan, oh saya sudah punya alat jaminan ini gitu, sudah terjamin oleh teorema ini gitu. Jadi ini prinsip orang sebelum mungkin tahun 70 itu. Jadi orang mengerjakan itu apa dasarnya bahwa yang saya kerjakan itu benar. Dan biasanya makanya kalau saudara belajar matematis itu kan mesti eksistensi, uniqueness gitu kan. Jadi mesti kalau saudara belajar analisis aljabar itu kan pendekatannya itu mesti eksistensi dulu. Eksis enggak? Jaminan ada enggak gitu. Terus kemudian jaminan tunggal gitu. Ya. Sudah itu orang berjalan aman gitu karena semua sudah terjamin mesti jalan kan gitu. Nah kalau orang sekarang kan pendekatannya let the data speak. Silahkan datanya berbicara gitu. Jadi ya sudah datanya berbicara, nggak tahu itu nanti penyelesaiannya ada atau tidak, itu yang penting dilihat dari kita lihat dari ininya dari performanya aja. Gitu. Jadi performan dari beberapa perhitungan gitu. Jadi beberapa perhitungan itu jadi seperti kalau orang kebiasaannya begini ya saya bisa sementara menyimpulkan itu aja gitu. Jadi kalau misalnya seperti yang kita lihat kalau saudara pesan GoFood atau GrabFood itu kan, kalau biasanya saya pesan gado-gado 3 kali ya orang itu kesenangannya gado-gado gitu, padahal belum tentu kan gitu. Karena
duitnya cekak nggak bisa beli yang lain kayak gitu. Itu bukan karena hobinya, tapi dia bisa menyimpulkan ya karena sudah 4 kali ini kok sarapannya gaduh-gaduh terus gitu. Itu seperti itu. Ya, jadi itu papernya namanya McQueen, itu yang menjamin bahwa kambing itu berjalan. Jadi ini saudara sebagai statistikawan muda itu akan mengerti gaya berpikir ya, gaya berpikir sebelum 970 sampai sesudah 970 itu beda. Jadi di MIPA aja dulu sebelum tahun saya datang itu kan tahun 76 ya. Tahun 76 itu kalau dosen bawa backpack itu haram itu. Dosen pakai celana jeans itu haram itu. Jadi kalau misalnya ada dosen baru itu datang bawa backpack itu, wah ini dosen bawaannya backpack itu. Karena dulu yang dipakai itu tasnya itu biasanya kalau dosen yang sudah mapan itu ekolak gitu. Pernah dengar itu? Apa namanya? Tas ekolak. Ya, jadi tas ekolak itu kalau sekarang itu orang bawa iPhone atau bawa S21 gitu ya. Itu standar kalau sudah orang bawa. Sekarang kalau saudara bawa S21 atau S10 plus gitu kan, ini apa namanya istilahnya mantap ini anunya handphonenya gitu. Dulu dosen itu bawanya yang sudah mapan-mapan itu tas ekolak namanya. Jadi dosen itu cirinya bawa tas ekolak gitu. Kalau bawa backpack itu carinya anak hipis gitu. Gitu. Jadi sebelum sebelum tahun 80 itu dosen itu kalau bawa backpack itu haram. Jadi artinya kalau kita di fakultas itu dirasani gitu. Terus kalau pakai celana jeans itu juga haram gitu. Tapi ya saudara lihat sekarang setiap dosen itu bawaannya kan semuanya backpack kan gitu. Sudah tidak haram lagi. Gitu. Jadi sudah jadi apa namanya? Jadi biasa gitu. Sudah tidak ada orang yang ini. Justru orang bawa ekolak itu sekarang malah jadi tertawaan. Sing digowo mung tas sakmono isine apa kan gitu. Ya. Jadi itu perbedaan paradigma. Gitu. Jadi kalau sebelum tahun 70 itu orang bicara dulu eksistensi uniqueness. Gitu. Kalau sekarang orang berbicara let the data speak. Ya, itu saya kira. Gitu. Jadi ini divisif kan gitu. Mungkin pertanyaan yang biasa disebutkan kalau orang mengerjakan divisif sama aglomeratif itu hasilnya sama atau tidak itu kan ya. Saya kira itu pertanyaan yang pertama. Jadi algoritmanya apa itu? Jadi yang pertama itu jadi kita partisikan semua item ke dalam cluster awal. Nah, berarti random. Jadi orang bertanya, loh kalau random itu nanti hasilnya akhirnya bisa sama atau tidak. Nah itu sudah dijamin oleh McQueen gitu. Jadi orang nggak takut gitu loh. Dengan dengan itemnya itu cluster itu dimulai dengan secara random, itu McQueen itu menjamin gitu. Itu bagusnya pendekatan dulu itu begitu, orang nggak takut itu karena sudah dijamin bahwa itu walaupun pemilihan awalnya itu random itu it's okay gitu, nggak ada masalah kan gitu. Kemudian cari item ke cluster yang centroidnya atau minnya itu terdekat. Jadi cari item
ke klaster yang jarak, yang sentroidnya namanya ke klaster yang sentroidnya dalam ini adalah min terdekat. Hitung kembali sentroid untuk klaster yang mendapat item baru dan klaster yang kehilangan item. Jadi yang ketiga adalah ulangi langkah 2 sampai tidak ada item yang ditempatkan lagi. Ulangi langkah 2 sampai tidak ada item yang ditempatkan lagi. Jadi apa namanya, algoritma yang sederhana ini ya, itu sekarang itu sampai sekarang itu Kamin itu masih banyak dibicarakan orang ya. Jadi banyak sekali terapannya. Bahkan ada satu buku yang mengulas tentang apa namanya clustering Kamin dari segi topologinya, dari segi apa, dari segi terapannya, dari segi kalkulasinya untuk begini itu saya kira sekarang masih jalan ya. Jadi saya punya anunya itu apa namanya bukunya itu ya. Nanti kalau ada yang tertarik ya mungkin. Jadi itu yang sederhana, ini dalam bentuk sederhana itu seperti begini ya. Nah, jadi seperti apa namanya mulailah dengan random. Nah, itu yang sekarang berat itu kalau nggak ada jaminannya bahwa ini konvergensinya ke barang yang sama itu kan nah, susah kan gitu karena kadang-kadang kita itu kan kalau perhitungan itu kan ini berhentinya kapan ya? Apakah ini sudah berhenti itu kalau kita menggunakan studi empiris itu kan begitu. Apa ini jaminan berhentinya itu nggak tahu, mereka hanya coba-coba aja berhenti sekian atau dipakai epsilon kan itu kalau selisihnya kurang dari sekian sudah berhenti gitu. Tapi mereka biasanya belum punya jaminan bahwa itu pasti berhenti atau tidak gitu. Itu pertanyaan yang dari segi matematisnya itu berat kan gitu. Jadi ini sekarang tinggal contohnya aja ya. Contohnya aja. Bentar ya saya tak stretching dulu. Stretching kaki. Nanti biar nggak kaku ini.
Oh, saya ingat sekarang, namanya Mbak Afia Hayati. Ya ini sudah tua ya, jadi kadang-kadang, apa namanya, recalling-nya itu lama, Mbak Afia Hayati. Itu Mas Dika boleh kenalan sama dia, bilang aja saya muridnya Pak Banar. Dia karena dulu yang, saya bangganya itu saya yang merekomendasikan dia jadi dosen ilmu komputer ya. Ya itu, waktu saya masih jadi dekan memang itu. Jadi, eee, apa, karya-karyanya sekarang luar biasa, banyak diundang dari ilmu kedokteran karena dia secara umum itu bicaranya adalah bioinformatika. Jadi itu banyak dipakai di ilmu komputer. Yaitu juga apa, anak Kertosono kan gitu. Dia dulu apa pernah mengambil kuliah saya lihat luar biasa anak ini, terus kemudian saya rekomendasikan jadi dosen ilmu komputer kan gitu. Ya enaknya jadi dekan itu begitu, kalau ada anak yang pandai kita bisa rekomendasikan gitu. Saudara bisa lihat karya-karyanya, ini yang bersangkutan ini ya. Jadi apa namanya, luar biasa sekali. Itu, dia juga mempelajari deep learning Mas Dika ya, kalau kamu pengen, diskusi dengan yang bersangkutan ya, tentang deep learning gitu. Saya kira dia sudah lumayan lah itu ilmunya di situ. Ya. Mbak Afia Hayati, adiknya namanya Atina ya. Atina siapa gitu. Jadi debatnya itu yang satu bicara dari segi ilmu komputer, satu bicaranya dari segi statistik untuk apa namanya, untuk mesin learning. Dan menurut si Barani kan sebenarnya itu sudah match itu. Jadi dua pendekatan itu sudah apa namanya, sudah menuju titik yang sama kan gitu. Itu yang membuat kita menjadi lebih lebih senang. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari mahasiswa ini besok ada yang melanjutkan program doktor di luar negeri ya, jangan hanya yang di dalam negeri aja gitu. Amin. Ya boleh juga mulai bekerja di sini juga nggak apa-apa itu. Tapi kalau syukur-syukur kalau ada yang melanjutkan S3 ya besok. Di, okay. Ya, jadi ini tinggal contohnya aja. Jadi ini kan kita punya item, ada 4 item, observasinya X1, X2 kan gitu. Jadi di sini ada 4 item. Di koordinatnya, jadi elemennya adalah B, C, D. Kemudian koordinatnya adalah 5, 3, min 1, 1, 1, min 2, min 3, min 2. Ya, jadi ini kita awali dengan membangun, ini K-nya 2 ya mestinya. Apanya? Hanya 2, bukan hanya. Jadi kemudian kita buat klaster awal itu dan CD. Ya, jadi kita harus mencari jarak dari, jadi kita lihat dulu sentroidnya kan gitu. Jadi ini apa namanya, klasternya itu kita lihat sentroidnya. Jadi titik tengahnya itu apa? Di kita mempunyai klaster awal. Jadi orang juga yang mudah aja kan min diganti median gitu. Itu sudah persoalan baru gitu ya. Yang terkenal kan juga namanya meduit gitu ya. Meduit itu jadi bukan kamin tapi kameduit. Itu perluasan dari kamin. Ya, jadi kalau saudara bicarakan, jadi orang matematik itu kalau mencari persoalan sebenarnya mudah. Jadi min diganti median itu sudah persoalan. Min diganti meduit juga sudah persoalan kan gitu. Sudah persoalan baru. Ya. Ini kita punya klaster baru, klasternya adalah di sini adalah B, di sini adalah CD. Jadi ini sentroidnya berarti X1 apa
yang baru itu kan berarti X1 dengan X1 dibagi 2 kan gitu. Jadi ini untuk X1, X2-nya. Jadi kalau klaster 1 kan berarti 5 dan 1 2. Jadi berapa ini? 2. Jadi 3 plus 1 per 2. Jadi sama dengan berapa? 2. Kemudian klaster CD 1 min 3 per 2. Jadi sama dengan min 1. Kemudian yang ini adalah min 2 per 2. Jadi sama dengan min 2. Nah, kemudian kan kita cari A itu lebih dekat ke AB atau ke CD gitu. Jadi ini kan masih awal. Jadi sekarang kita lihat A itu lebih dekat. Nah, itu lebih dekat ke AB atau CD. Pertanyaan yang juga yang sama, B itu lebih dekat ke AB atau CD. Jadi kita cari jaraknya itu kan kita pakai Euclidean kan. Jadi D kuadrat dari A ke AB itu sama dengan berapa? Jadi jaraknya, jadi sentroidnya kan 2 dan 2. Berarti kalau AB kan berarti di sini 5 dikurangi 2 kuadrat. 5 dikurangi 2 kuadrat plus berapa? 3 ini A kan, 3 dikurangi 2 kuadrat. 3 dikurangi 2 kuadrat. Jadi 5 min 2 adalah 3, 3 kuadrat 9 ditambah 1. Berarti apa? 10. Kemudian berapa jaraknya dari A ke CD? D kuadrat dari A ke CD. Jadi 5. C-nya itu adalah min 1, jadi plus 1 kuadrat. Kemudian 3 ini plus min kan berarti plus 2. Plus 2 kuadrat. Jadi sama dengan 36 plus 25. Jadi 50, 61 ya. Oke. Benar ya, 5 plus 1, 6 kuadrat, 36 plus 25. Ya, jadi 50, 61. Jadi dekat mana A dengan AB dan dekat dengan CD? D kuadrat A ke AB lebih kecil dari D kuadrat A ke CD. Artinya apa? Berarti A-nya tetap bersama-sama dengan AB. Jadi tetap membangun satu klaster sendiri. Nah, bagaimana dengan B? Jadi kita lihat nanti AB itu koordinatnya adalah 32, CD itu koordinatnya adalah min 1, min 2. Ya. Jadi kita lihat di sini untuk
Nah, jadi hanya B-nya koordinatnya berapa? Koordinatnya B adalah min 1, 1. Itu tadi CD, sentroidnya adalah berapa? B min 1, 1. CD-nya adalah min 1, min 2 ya. Min 1, min 2. Kalau AB berapa? AB jaraknya adalah AB tadi 22. Kita bandingkan juga jarak dari B ke AB. Jarak dari B ke AB adalah berapa? B-nya adalah min 1, kemudian AB-nya adalah min 2 kuadrat ditambah dengan jadi sebentar min 1 min 2 kuadrat kemudian plus 1 min 2 kuadrat. Jadi sama dengan min 3 kuadrat adalah 9, kemudian min 1 kuadrat adalah 1, plus 1 sama dengan 1. Nah, sekarang berapa jarak dari B ke CD? Jadi koordinatnya B adalah min 1, CD adalah menjadi plus 2 kuadrat, kemudian kita punya yang berikutnya adalah B adalah 1, ini koordinatnya kan 1, dikurangi dengan 2, B plus 2, jadi sama dengan kuadrat, jadi sama dengan 9, ini plus 1 kuadrat. Jadi min 1 min plus 2 adalah 1 kuadrat plus B-nya benar ya, min 1, 1 ya. CD-nya benar ya, min 1, oh min 1 ya. Jadi sebentar, CD-nya bukan min 2, tapi berapa? Min 1, min 2 ya. Ini maaf saya. Ini min 1, masa sama tadi. Ya ini saya salah ngutip aja, hasil terdahulu ya ini. Jadi, min 1, min 2. Jadi jarak B ke AB sudah benar ya, karena ini B-nya min 22. B ke CD. Jadi B-nya adalah ini di sini min 1. Min 1 berarti plus 1. Jadi min 1 berarti plus 1. Plus 1 kuadrat. Kemudian jaraknya di sini yang 1 plus 2. Jadi 9. Jadi ini berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 0 plus 9. Jadi B CD lebih kecil dari D DBAB. DBAB. Jadi kalau gitu kita membangun klaster barunya itu adalah, jadi klaster barunya adalah A sendiri ditinggal oleh B bersama-sama dengan CD. Ya sudah, 4 sudah selesai itu ini, jadi sudah 4 tadi sudah masing-masing berada dalam satu klaster. Tinggal ngitung sentroidnya aja kan gitu. Jadi kalau
A tadi sentroidnya sudah sama toh. Kalau B itu berarti ini berarti sentroidnya dari apa namanya B tadi koordinatnya berapa? Min 1 toh. Ya benar ya. B itu koordinatnya adalah min 1 1. CD adalah min 1 min 2. CD itu adalah min 1 dan CD min 1 min 2. Berarti sentroidnya jadi apa namanya untuk A sama kan gitu Pak. BCD itu apa namanya sentroid dari BCD itu adalah berarti min 1 per 2 sama dengan min 1 itu sama dengan X1-nya kan. Nah, X2-nya adalah 1 plus 2 per 1 plus 2 per 2. Jadi sama dengan 1,5. Ini sama dengan X2. Dalam R semuanya saya kira tidak ada yang baru. Jadi dalam R itu semuanya sudah tersedia ya untuk prinsipal komponen PC2 atau apa gitu. Untuk Tamin juga ada. Kemudian untuk aglomeratif juga ada. Jadi semuanya programnya ada gitu. Saya kalau apa namanya itu karena direct ya. Direct kalau saya malah kerjakan saudara pasti bosen ya karena ini saudara sekarang sudah mastering untuk komputasi jadi saya kira tinggal dibaca sendiri aja. Gitu. Ya jadi itu apa namanya akhir dari kuliah kita. Jadi saudara tetap membaca apa namanya programmingnya ya karena itu saya kira direct banget gitu loh. Jadi kalau saya nulis malah saya kerjakan di sini sudah pasti bosan gitu karena sudah mastering di situ semuanya. Jadi mestinya tetap ada PR ya. Jadi sebentar. PR keberapa ya ini ya? Tugas 9 berarti Pak. Oke. Saya PR 9. Ini di nomor 2, 3, kemudian 8, 9. Nomor 2, 3, 8, 9 halaman terakhir ya. Jadi dengan banyak PR saya sudah senang ya kemarin hasilnya sangat baik. Jadi nanti kalau ada yang apa namanya remedi, jadi nanti seperti biasanya apa namanya nilai akhir itu langsung dikerjakan bisa dilihat di Mas Wira ya. Tapi detail nilai apa meternya kan masih di saya ya. Nanti saya insya Allah kalau saudara hasil meternya saya nilainya akan saya kasihkan ke Anda. Nilai akhirnya berapa dan dalam bentuk huruf berapa. Semuanya rileks aja karena ini sudah apa ya mata kuliah terapan saudara sudah mengerjakan 9 PR itu saya percaya itu sudah bekal yang cukup untuk ujian akhir jadi tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan untuk tidak bisa mengerjakan saya percaya itu jadi nanti kalau ada yang harus remedial kan saya tulis saja di situ remedial kalau nggak ada ya berarti aman Anda nggak perlu remedial. Jadi kalau misalnya Anda dapat AB ya jangan minta remedial jadi A itu sudah pokoknya nilai di atas B itu tidak boleh remedial. Itu aja. Itu saya kira this is the end of the course this semester gitu ya. Saya sangat senang ketemu Anda semua. Mudah-mudahan ya ini sudah S2 ya ada yang masa depannya sudah
tergambar semua, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu gitu. Mudah-mudahan, tapi saya berharap masih ada yang nanti bisa melanjutkan ke S3 boleh dalam negeri, boleh luar negeri, itu harapan saya, tidak semuanya ya. Karena siapapun tapi pasti sudah punya bayangan sesudah lulus S2 mau apa itu, saya hanya mendoakan sesuai, mudah-mudahan semua cita-citanya berhasil aja. Dan ya saya masih lupa, saya masih punya apa namanya video tentang universitas saya ya. Nanti kalau apa namanya kalau ketemu saya lewatkan Mas Gani ya, biar saudara juga punya apa semangat belajar di luar negeri juga gitu. Jadi belajar di luar negeri itu senang loh artinya. Jadi saudara lihat situasi yang mungkin sangat saudara akan sangat lihat sesuatu yang sangat apa kontras dengan bayangan saudara di sini gitu. Seperti saudara bayangkan orang Amerika itu individualis, macam-macam gitu, itu sama sekali enggak. Jadi kalau masyarakatnya itu semuanya sangat ramah sama ini gitu. Seperti saya ceritakan kemarin kan. Jadi apa namanya? Biasanya kita itu akan dijadikan anak angkat oleh seseorang gitu. Jadi kalau kita itu datang itu mesti sudah banyak orang tua angkat yang pengen menjadikan kita jadi apa namanya, jadi orang yang di-invite untuk kegiatan seperti Thanksgiving, kemudian Christmas gitu ya. Ya kita kan kalau Christmas juga bukan bukan anunya gitu, yang Muslim itu tidak ke sana, tidak menjalankan, itu hanya makan-makannya aja gitu, hanya makan dalam rangka Christmas, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi nggak ada upacara agamanya, nggak ada, hanya makan bersama aja gitu. Karena dia ingin makan bareng-bareng dengan anak-anak dari luar Amerika gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan videonya ada. Jadi nanti kalau ada nanti saya kirimkan ke Mas Gani biar di-share, saudara biar tahu kampus di Amerika itu seperti kayak apa kan gitu. Saudara juga karena di UGM cari yang indah di UGM gitu. Jadi jangan sampai saudara nanti lulus dari UGM nggak ngerti fakultas teknik ini gitu kok, kayak ora lah kan, jadi yang ngerti apa namanya museum UGM di mana itu ya bisa untuk cerita aja gitu. Jadi bahwa museum UGM itu juga bagus, itu ada tempat olahraga untuk jogging gitu kan, itu sebenarnya ya harus saudara ketahui lah. Apa namanya hutan yang jadi hutan lindung di UGM itu mana kan gitu ya. Kalau ada orang bertanya hutan lindung di UGM itu mana gitu, nggak tahu, saya belum pernah ke sana gitu ya, jangan lah gitu. Anda harus explore lah UGM itu. Jadi UGM itu masih banyak yang harus dilihat, banyak keindahannya gitu. Jadi biar nanti saudara kalau lulus itu punya good memories about UGM gitu. Ya, jangan hanya dibuat lewat aja kan gitu. Iman-iman gitu. Iman-iman hidup Anda gitu ya. Jadi itu banyak sesuatu yang harus saudara pelajari dari UGM. Itu aja dari saya. Terima kasih kerjasamanya sejauh ini. Semuanya sangat mendukung gitu. Jadi saya juga sangat senang. Sekali lagi good luck for your future ya. Semoga semuanya sukses sesuai dengan cita-citanya sendiri. Tapi saya berharap bahwa masih ada di antara saudara besok yang bisa melanjutkan ke S3. Saya kira itu dari saya. Ada komen dari mahasiswa? Oh, nggih, sama Mas Gunawan ya. Jadi sampai jam 6 gitu ya. Ya. Jadi karena pekerjaannya kan agak banyak ya. Jadi itu kalau kalau 2 jam itu nanti nggak bisa explore semua masalah gitu. Mungkin ada yang bertanya dari depan atau dari tengah gitu ya. Biasanya yang depan itu kan tetap ada semacam pengertian dasar ya, itu kan nggak boleh dihilangkan gitu ya. Tapi mestinya penekanannya sesudah ujian tengah semester. Penekanan tuh ya, bukan berarti yang pertama nggak boleh keluar kan gitu. Nggak boleh terafiliasi, tidak boleh tidak boleh terlupakan kan gitu. Kan ada juga
apa namanya, konsep-konsep dasar yang ada di sebelum midterm dipakai sesudah midterm gitu. Itu aja mungkin biasanya yang tanya gitu. Bahannya semua atau sesudah tengah gitu ya. Ya mestinya penekanannya sesudah tengah, tapi mungkin juga ada terkait dengan persoalan-persoalan sebelumnya kan. Masih ada lagi? Ya. Ya, saya yang mengatakan itu jadilah Anda sendiri. Jadilah Anda sendiri itu artinya, ya saudara kalau lihat dari videonya Mas Danang itu ya, saya kan cerita itu, ibu saya itu kan seorang janda ya. Jadi saya itu belum pernah mengenyam bagaimana diasuh oleh seorang ayah. Nah, beliau itu apa namanya, beliau itu ayah saya itu sudah meninggal sejak saya umur 3 tahun kalau nggak 4 tahun gitu. Tapi kan di video saya kan mengatakan ibu saya itu ceritanya kan ya kalau kalau Sumpah Gajah Mada itu kan tidak makan buah palapa sebelum Indonesia itu bersatu kan gitu. Itu kan sumpah patih ya. Tapi kalau sumpah orang tua itu kan sederhana. Ya, dulu waktu itu kan zaman apa kan ada di video saya itu kan saya katakan bahwa ibu saya itu nggak mau nonton ketoprak sebelum saya lulus sarjana gitu. Karena waktu itu tontonan yang paling eksklusif itu ya ketoprak itu, nggak ada yang lain-lainnya gitu. Walaupun ketoprak sekarang jadi makanan, tapi ketoprak yang mainan apa namanya seperti wayang orang gitu loh. Itu kan satu-satunya hiburan gitu. Dan saya juga senang nonton wayang gitu ya. Nonton wayang itu dalang yang paling saya kagum itu Ki Seno Nugroho gitu. Walaupun sekarang sudah jadi almarhum. Jadi beliau kan cerita ya, saya itu jadi dalang tidak takut masa depan saya gitu. Saya ingin jadi dalang yang baik aja gitu. Jadi be yourself, jadilah Anda sendiri. Jadi jangan memikirkan wah jadi dokter itu enak, jadi apa insinyur itu enak. Anda harus yakin bahwa statistician itu juga punya masa depan, juga punya apa namanya. Kita juga bisa ya kalau saya itu uang itu sebenarnya nomor 2 ya, bukan bahwa uang itu diperlukan ya iya. Orang tidak punya uang tidak bisa apa-apa, tidak bisa ke Eropa, tidak bisa kemana-mana gitu. Tidak bisa mengmanage kesehatan itu ya, tapi nomor 1 itu adalah bahagia dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Dan kita selalu ingin bahwa yang kita pelajari itu nggak pernah berhenti kan gitu. Kalau anak-anak dulu itu kan selalu menulis di apa namanya anak-anak alumni MIPA itu loh yang selalu ditulis di mana-mana di t-shirt di mana-mana itu kan saya selalu mengatakan bahwa kurva kesempurnaan itu hanya asimptotis. Jadi kesempurnaan itu manusia itu pasti nggak sempurna. Gitu. Jadi mesti bisa diperbaiki. Metode apapun itu mesti ada kekurangan dan pasti kita ada chance untuk memperbaiki. Jadi jadilah motivasinya itu sederhana. Jadilah Anda sendiri yang yakin bahwa statistika itu akan membawa kebahagiaan ke Anda. Gitu. Jangan mikir yang lain. Ya, yang lain itu yang dipikirkan dengan sendirinya pendamping ya. Pendamping itu bisa kalau yang laki-laki istri yang wanita ya suami itu kan ya dengan sendirinya ke sana gitu kan. Tapi dari segi karir ya, dari segi karir itu Anda harus percaya bahwa profesi statistika itu profesi yang Anda senang, Anda yakin bahwa profesional saudara bisa bahagia dengan apa namanya dengan profesi statistician itu dan juga Anda bisa hidup layak dengan profesi statistician itu. Itu saja saya kira motivasinya jangan banyak-banyak lah. Gitu. Ya, Mas Gunawan. Ya.
Ada lain lagi, apa namanya, ini kuliah terakhir mau foto ora ya? Atau ada yang masih mau ngomong dulu? Foto, Pak. Foto, ya wis. Aku siap gini aja. Siapa sing arep foto? Irfan, foto kan. Ya. Ya, ini yang kan gini itu mesti sudah ada ahlinya toh. Semuanya dibuka anunya apa? Ini apa jenenge? Videonya. Ayo dibuka. Yang putri yang diberi kesempatan yang harus pakai jilbab, pakai silahkan. Tadi mungkin lupa, belum ya. Asik. Iya. Jadi, Ya silakan Mbak. Mbak Lila belum, Mbak Siska juga belum. Mbak Sylvia juga belum ini. Oke. Tinggal Mbak Siska, Mbak Lila. Oke. Mbak Siska? Sudah, ya. Oke. Saya kira sudah semuanya ya ini ya. Bisa sekali nggak Mas Irfan? 17. Bisa satu anu nggak? bisa. Bisa, oke. Udah semuanya apa? Action. Bisa senyum lah gitu. 1, 2. Sudah ya? Ya, Pun. oke. Terima kasih ya semuanya. Ya good luck ya semuanya. Ya. Yuk. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, oke. Saya izin dulu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Selamat ujian ya. Ujiannya tanggal berapa ya? Saya kok belum. 20, Pak. Hari Senin tanggal 20, Pak. Senin tanggal 20. Berarti ini sekarang tanggal 6 ya, dan 2 minggu lagi. Oke.